Produksi teater receh ke-17. Sebelum pementasan dimulai, saya akan membacakan peraturan. Dilarang gaduh, dilarang mengambil gambar atau video menggunakan flash, dilarang menyalakan HP dalam mode dering. Tepuk tangan hanya berada di awal dan akhir pementasan. Bagi yang ingin merokok, dipersilahkan. Pentas produksi teater receh disponsori oleh Morris Indonesia, Kancil Rental Kamera, KNF Video, dan Sekar Sriwedari. Pentas produksi teater receh dengan judul Elegi Tiga Masa. Selamat menyaksikan. Aku pikir aku telah bebas ketika aku memutuskan meninggalkan ragaku. Sepulangku dari kehidupan, aku menjadi tawanan di dalam kenanganku. Aku melihat ibuku menangis terisak. Suaminya pun mencoba ikut menangis, namun tidak bisa. Kenanganku tidak terpatri di dalam pikirannya. Rivalku ikut menangis, tapi bukan karena aku, suaminya pun ikut meninggal. Melihat itu semua, aku ikut menangis. Aku menangis melihat ibuku menjadi sendirian. Dan ternyata aku tidak bertemu dengan siapa-siapa di sini. Pasca tahun 2018, ketika pemilu mulai merusuh dan demokrasi mulai dipertanyakan penggunaannya, aku dan keluargaku tidak memilih untuk ikut. Ibuku tetap menjaga warungnya, aku tetap menari, dan teman-temanku tetap berada di atas panggung. Hal lain yang aku lakukan adalah melakukan dosa dengan seseorang. Mimpiku yang tak tercapai, aku limpahkan padanya. Padanya, aku lebih bebas untuk mengekspresikan suami. Itulah awal mula keegoisanku. Ibuku tidak memiliki anak lagi selain diriku. Mungkin itu sebabnya ia menjadi gila setelah aku tinggalkan. Dan dengan segala teorinya, ia tetap membenci pria. Dan aku adalah bukti dari segala ambisinya. Biar sajalah. Ekonomi pada tingkatan masyarakat segalanya mengenai soal uang. Dari istri yang tak terpenuhi kebutuhan tekstilnya, suami yang bosan karena sering diomeli, dan seseorang yang tidak bisa menggapai mimpinya karena sering diremehkan. Perputaran uang tentu telah diatur oleh segelintir orang, dan kebutuhan tersier bukanlah kebutuhan mendasar untuk didahulukan.
kemakmuran itu, manusia menjadi menginginkan lebih besar daripada porsinya. Menjadi kaya karena sudah punya kuota tersendiri. Tetap menjadi miskin karena sudah ada yang kaya. Untuk masyarakat kalangan atas mungkin akan memperebutkan harta warisan. Tapi bagi masyarakat lainnya, permasalahan memilih laki-laki atau gara-gara hutang, mereka memilih untuk terlihat seperti yang di atas. Pajak digunakan untuk membayar hutang yang bukan menjadi miliknya. Setiap generasi semakin memperbesar hutangnya, sampai negara tak memiliki lagi uang untuk dihutangkan. Warisan yang negara ini turunkan hanyalah hutang, hutang dan hutang. Terima sajalah hutang kita yang memang telah menjadi sebuah sandiwara. Marpapak bang sumerah kena soroteng suryo mekolan gunung Bagaimana pertunjukanku? Apakah tarianku indah? Indah. Atau kalian takut? Aku memang seorang arwah
uang. Tapi aku tak menyesal. Pada suatu keadaan yang mengikatku semasa hidup, bagiku ini keadilan. Karena mati adalah caraku mempertahankan hidup demi memenuhi kepuasan ego. Beberapa alasan lainnya memang untuk balas dendam. Semasa hidup dulu, aku adalah perempuan yang merantau ke kota demi mencari penghasilan yang memadai. Kehidupan kami benar-benar payah. Bapak menjadi petani bukan di tanah sendiri. Bapak menjadi buruh di tanah perhutani. Bapak bilang itu tanah negara. Padahal Anti bilang itu tanah milik setiap kepala keluarga di daerah sini. Tapi untuk semasa hidupku, entah bagaimana ceritanya, tanah itu menjadi milik perhutani. Mungkin saja dicuri, atau kami dibodohi. Pantas saja rata-rata pendidikan hanya sampai SMP. Jadi gampang dibodohi. Aku tuh heran, lalu apa gunanya ada sarjana jika ilmunya digunakan untuk membodohi warga? Begitulah kata Anti ketika ia berbicara padaku mengenai artis yang entah itu laki-laki atau perempuan. Lalu hadirlah aku dalam pertunjukan keliling milik Mas Bima. Lelaki gagah yang lembut dan pahlawan. Seorang malaikat yang selalu membawa surga bersamanya. Dengan impian seperti anak kecil, ia seperti pemberontak di tengah masyarakat konsisten. Aku mencintainya sebesar aku melakukan dosa. Dari awal hidupku tak pernah sebahagia ini. Dan di tengah masyarakat yang berpola sama, aku menginginkannya. Sebesar ego yang selalu terenggut sepanjang hidup. Dan di tempat itulah aku menemukan egoku
menjadi sebuah kemudahan anak itu belajar tidak pernah yang dikerjakan hanya hobinya saja. Cek. Malam ini gereja akan tampil berbeda dari malam-malam sebelumnya. Belum lama ini kita semua mendapatkan berita buruk terjadinya gempa bumi di daerah Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret 2007. Kami turut berduka cita. Rencananya kita akan pergi ke sana minggu depan. Bagi teman-teman yang ingin membantu untuk menyumbangkan, di depan sudah disediakan kotak. Lagu kami, LG 3 Masa. Selamat menyaksikan. Ibu itu gitar Rara, Ibu. Ibu.
yang tidak pernah aku dapatkan di usia sebelah dia. Tapi bisa apa dengan seni seidealis itu di negara ini? Dia tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan hanya dengan kertas yang berisi lirik lagu, kanvas yang berisi lukisan, atau gerakan yang mengandung cerita. Semua itu hanya slogan untuk menghidupkan rakyat. Rakyat saja belum tentu mau menghidupi orang yang membelanya. Lihat saja, Pramudia Anantatur. Tetralogi Pulau Buru adalah salah satu pencatatan sejarah mengenai kejamnya penghakiman negara. Lalu, apakah dikenal anak muda zaman sekarang? Ayolah, dia masih kalah pamor dengan roman picisan ala Rangga dan Cinta. Terkecuali, dia mau bergabung dengan industri seni yang keinginan pasar, lalu membuat konten yang monoton. Saat topik tersebut mulai pudar dan digantikan oleh topik yang lainnya, lalu semua industri berlomba-lomba membuat konten yang sama. Tapi ya, itu hanya akan bertahan beberapa dekade. Kalau ingin namamu terus di atas, setidaknya buatlah kontroversial, drama, atau jiplak karya saja yang paling gampang. Memang, kontroversi dan drama itu berbanding lurus dengan ketenaran. Ibuku itu memang orang yang sangat kolot. Isi yang ada di otaknya hanya memikirkan tentang apa yang aku geluti. Seni inilah, seni itulah. Pusing. Hara kan tidak mau menjadi seorang PNS. Apa enaknya kerja di tempat yang isinya orang pemalas semua. Bangkir. Tidak. Itu sama saja Hara memakan semua isi buku yang sudah Hara baca. Kemudian Hara meludahinya. Hara saja benci menabung di bank. Tega sekali kalau Hara merampas uang teman-teman Hara demi melunasi hutang negara dengan harapan investasi. Investasi macam apa jika harga pokok terus naik, sedangkan jumlah uang yang Hara terima pun tetap sama? Lama-kelamaan, uang yang Hara simpan pun tidak akan ada nilainya. Lebih baik Hara menjami uang ke Tarno dengan jangka waktu setahara.
Belum. Bujukan kredit inilah, itulah. Apa-apa saja dikredit. Sampai kompor gas pun dikredit. Memang ibuku itu 11-12 dengan babi. Ia saja tidak bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Lalu berhak apa ia menilai tentang karir? Aku bilang, seni itu tidak bisa dijadikan karir di sini. Mereka sudah ketinggalan zaman. Apa susahnya menurut? Aku tidak pernah melarang dia melakukan apapun. Pernah. Sekali dia minta bolos karena bosan sekolah dan ke warnet, aku izinkan. Bahkan aku antar sampai tempatnya. Mau mencoba rokok? Ya aku belikan. Mabuk bersama teman. Aku ikut patungan. Di rumahku lagi. Ya, asal jangan ngobat atau hamil di luar nikah. Bukan berarti tidak mengizinkan. Maksudku, mau mengizinkan juga tidak. Ya, hidup di negara ini dengan label perempuan memang tidak semudah laki-laki. Sebagai single mother yang punya karir saja, aku masih sering dianggap nakal karena sering lembur. Meskipun kadang aku pulang sambil mabuk. Tapi itu hanya pelampiasan stres karena lelaki pengecut di kantor. Aku bingung saja. Bisa-bisanya di zamannya sudah modern ini, masih saja ada lelaki yang tidak mau dipimpin oleh perempuan. Jelaslah, atasan memilih orang yang lebih cerdas. Membuat kerjasama dengan investor saja tidak pecus. Pujuk masa untuk kredit saja, jumlahnya hanya sedikit. Pujuk negara untuk hutang gagal. Lalu bagaimana bisa untung kalau tidak membuat mereka buntung? Tolonglah, harga diri dan kecerdasan itu dibuat sejajar. Aku sering sekali bertemu dengan lelaki aneh. Belakangan ini, aku dapati dari teman kencanku. Bisa-bisanya, kencan pertama pakai sarung. Dipikir mau meronda apa? Aku
tidak habis pikir. Memangnya aku dan pos ronda itu terlihat sama? Aku bukan seorang putri yang mendambakan lelaki yang bisa menyelamatkan aku dari kesepian dan finansial. Lalu, mereka hadir seolah menjadi pahlawan dan berharap aku bergantung kepada mereka. Bukan berarti aku kesepian dan seorang diri. Aku mau tidur dengan siapapun. Bukan apa-apa. Masalahnya, anunya saja kecil. 5 menit saja sudah selesai. Payah sekali. Bulan, kenapa kamu begitu terang? Bulan, kenapa kamu begitu bulat? Seperti ibuku. Bulat. Tapi kadang-kadang aku ingin ibuku cepat sekali menikah. Bukan karena kasihan. Cerewet sekali. Setiap pulang ke rumah, isinya mengenal saja. Dan aku benci sekali ketika dia mengomel. Belum, badan yang seperti gentong itu mondar-mandir, mondar-mandir. Kemana saja anak itu? Bukan yang membantu ibunya, malah koran. Bukankah sudah aku bilang? Sebaiknya ia membantu ibunya untuk mendidik anaknya. Pawel. Apalagi kalau misalkan Hara lagi dengerin lagu. Istighfar, Mak! Haus tahu. Nggak tahu apa. Kena air tuh dingin tahu.
Baru juga Hara belum mandi 5 hari. Manusia macam ibuku itu sudah lama tidak merasakan kasih. Ya jatuh. Bagaimana tidak? Laki-laki yang dekat ia saja aneh. Kampungan. Ih, geleh. Pantas saja ia jadi perawan tua. Perawan. Sudah jebol. Mas, Mbak, pernah satu kali ibuku membawa laki-laki yang sangat kurus kayak ke dalam rumah. Malam-malam sambil mabuk. Ibu macam apa? 2 hari tidak pulang-pulang. Kemudian dia pulang di papa pria muda dalam keadaan mabuk lagi. Kemudian paginya Hara melihat pria tersebut membuat makanan dalam muka setengah ngantuk. Kemudian ia menggaruk pantatnya. Ih, jorok. Hara tidak pernah melarang ibu menikah lagi. Swear dah, Bu. Hara tahu ibu kesepian, meskipun ibu menutupinya. Dan Hara tahu ibu membutuhkan seseorang untuk menemani ibu di hari tua nanti. Maaf, bukan berarti Hara tidak ingin menemani ibu atau merawat ibu. Hara juga tahu ibu butuh itu. Apa yang akan ibu lakukan lagi? Ibu tidak bisa berkelana dan mencari teman mabuk seperti dulu. Dan Hara tidak bisa menemani ibu berbicara setiap saat. Mudah Hara harus tetap sama seperti ibu, berkelana sebelum membusuk. Dan ibuku paham itu. Makanya ibu meminta padaku agar ia dititipkan saja di panti jompo. Walaupun ia khawatir tidak akan ada yang bisa ia ajak buat bisa gele. Hara, sayang ibu. Bu, denger gak? Bonge. Hara tahu ibu kesepian, meskipun ibu menutupinya. Tadi kan Hara udah bilang. Dan Hara menginginkan ibu bertemu dengan pria yang tepat. Bersama di teras rumah. Meminum secangkir teh hangat. Dan berbincang-bincang tentang masa muda mereka. Saat saling menemukan, menjalani, dan sama-sama berhenti mencari. Kabur dari rumah pada saat malam hari, kemudian bertemu di taman, di bawah pohon mengalun kemesraan dan berciuman secara sembunyi-sembunyi. Gelora semacam itu, siapapun orang akan merindukannya.
Memadu kasih di bawah pohon cemara, menggurat umur pada sebuah batang pohon. Aku adalah seorang anti dengan nama anti. Aku menyukai perdebatan, terutama soal konsumtif dan saya berpikir. Aku senang menjadi berbeda. Salah atau benar tidak akan pusing. Yang jelas aku ingin berbeda. Karena dengan itu aku bebas dari jalan asalku. Aku Bima. Seperti nama aku ingin kebanggaan dan kebesaran. Mimpi bagiku adalah tanda tanya, yang tentu punya jawaban. Lalu aku memilih untuk terus bermimpi. Pertunjukan adalah bagian dari potongan kehidupan. Dan aku adalah tokoh utama dalam sebuah naskah. Aku adalah pelaku utama. Katakan saja aku seorang ibu rumah tangga. Dan suamiku Bima adalah komitmen terbesarku.
Karena aku seorang anti, aku mencari lelaki yang tidak berpenghasilan. Seseorang yang berumur, tapi pikirannya masih tertinggal pada masa remajanya. Ia selalu bermimpi dan tidak pernah terbangun hingga semua itu. Tapi aku tetap bersamanya. Aku menemukan Mas Bima ketika aku remaja. Ia adalah bentuk hidup dari mimpiku. Tuhan bersamaku ketika aku memiliki rasa padanya. Namun aku malu untuk mengungkapkannya. Jangan salahkan kalau aku tidak mau terjebak rutinitas. Pagi pergi dari rumah, sore pulang dalam keadaan lelah. Aku merasa otakku tidak bekerja jika kehidupanku hanya diputar ulang. Sayangku Bima, aku mencintaimu tanpa syarat. Tapi bagimu, aku tidak pernah memenuhi syarat. Aku memakluminya. Karena aku seorang anti, aku tidak akan marah. Aku akan senang karena kamu punya kehidupan baru yang lain. ...2018 adalah tahun keberuntunganku. Aku berkesempatan berkeliling Nusantara membawakan karya-karyaku kepada masyarakat. Dengan bangga, aku bawa seluruh rekanku berkeliling 6 bulan penuh. Iya betul, aku juga bersama Hara, gadis kecil yang aku tawari bergabung ketika dulu hendak mencuri dompetku. Aku tidak berkhianat. Hanya saja aku bosan dengan istriku yang selalu saja minta dibelikan kalender. Hei Bima, kalender ini masih aku simpan baik-baik. Kalender ini adalah kebanggaan yang bisa aku pamerkan kepada tetangga rumah. Karena kalender ini adalah penanda pemuas ego kita. Kita. Ini hanya soal kamu, bukan kita.
ajangnya. Karena akhir-akhir ini tetangga sering bergosip tentang kalender yang berhenti di tahun 2017. Mas Bima, terima kasih telah membawaku. Aku dan ibu sangat terbantu. Sama-sama, Hara. Aku tidak membantu banyak. Bagaimana kabar ibumu? Sehat, Mas. Beliau masih benci dengan laki-laki. Kau tahulah dia dan gerakan apa yang dia ikuti, Mas. Kalau dipikir-pikir, ianya sial saja bertemu dengan pria brengsek. Kebenciannya semakin berlarut ketika ia digulingkan dari pekerjaannya, hingga membuat keluarga kita menjadi seperti dulu lagi. Untuk makan saja, aku harus mencopet. Kau ingatkan itu? Tentu saja aku ingat itu. Tapi aku sungguh tidak membantu banyak. Aku menghargainya, Mas. Oh iya, Mas. Ibu minta dikenalkan dengan Mas Bima. Untuk apa? Mungkin hendak berkenalan. Itu tidak perlu. Aku hanya membantu sedikit. Oh iya, Dek. Pertunjukanmu tadi bagus sekali. Tidak, Mas. Itu semua berkat Mas Bima mengajariku menari. Aku tidak sebaik itu. Dulu, sewaktu ibu dan bapak belum cerai, mereka bilang aku cantik. Bagaimana menurutmu, Mas? Memang cantik. Bagaimana kalau kau menunjukkan bakatmu bersama aku? Kita susul yang lain di sana. Itu menyenangkan. Asal kau berjanji satu hal. Apa itu? Berikan padaku kalender 2018-mu itu, Mas. Itu hanya... Aku bukan pria seperti itu. Tidak, Mas. Maksudku, aku memintanya karena tahun ini adalah saksi sejarah kita. Bukan untuk menuntutnya setiap saat. Baiklah. Kau tunggu aku di bab pohon yang biasanya. Aku akan membawakannya. Terima kasih, Mas. Aku mencintaimu. Aku
pada lagu persembahan, cahaya untuk kelam, pada tiap memar dalam keluhan. Aku melupakanmu seperti api yang terbakar abu, seperti musim semi yang merayu layu, seperti merah muda dalam duka. Aku membutuhkanmu untuk apa saja, seperti jantung yang perlu detaknya, seperti mata dan udara, kapan saja terasa. Aku melihatmu dalam tiap sore yang diberikan malam, pada lagu persembahan, cahaya untuk kelam, pada tiap memar dalam keluhan. Aku membutuhkanmu untuk apa saja, seperti jantung yang perlu detaknya, seperti mata dan udara, kapan saja terasa. Aku melihatmu dalam tiap sore yang diberikan malam, pada lagu persembahan, cahaya untuk kelam, pada tiap memar dalam keluhan. Aku membutuhkanmu untuk apa saja, seperti jantung yang perlu detaknya, seperti mata dan udara, kapan saja terasa. Aku melupakanmu seperti api yang terbakar abu, seperti musim semi yang merayu layu, seperti merah muda dalam duka.
adalah sebuah kerumitan. Yang mengubur setiap resahku untuk menemuimu. Lalu aku mendapatkan sebuah persoalan seperti rindu yang menemukan jalan buntu. Dan aku yang selalu menantikan kehadiranmu. Katakanlah, bagaimana caraku untuk memahamimu? Mencintaimu adalah sebuah kebisuan. Aku yang setiap hari dikabung rasa bersalah. Padahal aku cukup diam untuk luka. Aku bahkan tak banyak meminta. Hanya berbincang, bercanda, berdua. Tak terpenuhi pun tak apa, kamu tak peduli pun tak apa. Aku akan diam saja. Mencintaimu pun sebuah keharusan. Karena janji komitmenmu itu kan. Aku bukan seorang anti. Aku bukan seorang anti. Aku bukan seorang anti. Aku bukan seorang anti. Aku anti yang sama. Aku anti dan aku perempuan biasa. Aku bukan seorang anti. Aku bukan seorang anti. Aku benci sama kalian. Aku benci sama kalian itu dan aku benci terjebak bersamamu seumur hidupku. Bima, akan aku sampaikan serangan pahit dan manis kita kepada anak kita saat dia besar kali ini. Supaya ia tidak menjadi sepertimu. Bima, sampai mati pun kamu tetap mengayuhku. Ini lampunya masih
Ya. Nanti masih itu Mbak. Dek, tunggu! Mas! Sekarang aku mengerti. Kau masih bingung. Benar. Tapi tolong dengarkan sebentar. Kau mau aku tak mau Dek! dengar. Mas! Bagaimana kalau kita berdansa saja? Aku akan pulang ke rumah. Kau sudah berada di rumah, Mas. Bukan. Maksudku, Lalu apa gunanya aku menyimpan kalender? kalendernya memang hanya salinan. Aku tidak akan memberikan satunya pada istriku. Sekalian saja, Mas, tak usah pulang. Tidak ada yang bisa diteruskan di sini. Aku sungguh memohon maaf. Tidak, Mas. Kau adalah bagian dari hidupku. Jika kau pergi, aku bisa saja menghilang. Jangan. Aku mohon mengertilah. Kita tidak punya masa depan. Baiklah. Jika itu keputusanmu. Tapi bolehkah aku menyimpan kedua kalender ini? Tentu, Hara. Terima kasih. Selamat tinggal. Aku melihatmu dalam tiap sore yang diberikan malam pada lagu persembahan cahaya untuk kelam pada tiap memar dalam keluhan. Aku membutuhkanmu untuk apa saja, seperti jantungnya penuh detaknya, seperti mata dan udara. Kapan saja tak rasa. Aku melupakanmu seperti api yang terbakar abu, seperti musim semi yang merayu